Saya akhirnya bergabung ke NHK. Awalnya sebagai reporter, tapi kemudian NHK Jepang memutuskan memanggil pulang orang Jepang, dan di sini hanya orang Indonesia. Jadi saya jadi kepala perwakilan NHK di sini dengan kantor sendiri di Wisma Nusantara gitu. Dan salah satu liputan yang menarik dari NHK Jepang itu liputan gempa bumi di Maumere. Iya betul. Tahun 92. Tahun 92. Itu bisa diceritakan, itu episode menarik tuh dalam hidupnya Pak Frans. Jadi tahun 92, jadi ini waktu itu hari Sabtu. Ya. Saya ingat saya 12 Desember 92, hari Sabtu. Saya waktu makan siang waktu itu di rumah saya di Cinere. Saya lagi makan siang dapat telepon dari Tokyo. Bahwa terjadi gempa bumi besar di Pulau Flores. Malah dari Tokyo telepon dulu. Telepon saya. Mereka yang tahu duluan. Karena mereka tahu dari pusat gempa di Hawaii, namanya Pacific Tsunami Warning Center. Jadi itu hanya beberapa menit setelah itu. Mereka bilang ada gempa bumi besar yang berpotensi tsunami di Flores. Coba kamu telepon ke NTT, ke Maumere, ke Ende, ke Kupang. Saya bilang oke, saya coba. Saya bilang berapa skala Richter? Katanya 7,5. Saya telepon ke Kupang nggak angkat, telepon ke Ende nggak angkat, Maumere nggak angkat. Ternyata karena sudah rusak semuanya, infrastruktur rusak. Terus saya telepon ke BMKG, mereka bilang ya memang kami dengar itu ada informasi, tapi kami belum dapat informasi selanjutnya. Korban jiwa gimana, apa epicenternya sih udah tahu di Laut Flores ya, gitu. Kemudian saya telepon ke Tokyo, saya ceritakan gini, semuanya memang terjadi, tapi saya nggak bisa hubungi sana karena kelihatan telekomunikasi sana infrastrukturnya rusak semuanya. Mereka bilang, oke, kamu siap besok berangkat, gitu. Nanti dibantu sama dari Singapura, namanya Mr. Harada. Mr. Harada ini kemudian menjadi salah satu pimpinan NHK di Tokyo. Beberapa tahun kemudian. Saya bilang, oke. Dia bilang nanti kamu ke Denpasar, tolong sewa helikopter ke Flores. Gitu. Jadi hari berikutnya, kami hari itu sibuk sekali cari peralatan. Persiapan peralatan terutama untuk alat-alat emergensi ya. Jaket, lalu alat darurat gitu, bawa semua. Biasanya NHK sangat lengkap itu. Besoknya, sorenya, saya ke Denpasar, naik pesawat, lalu saya telepon ke Gatari waktu itu, minta siapkan helikopter besok. Sewa. Karena saya selama di NHK, saya dikasih wewenang untuk sewa helikopter. Keren. Kalau terjadi tsunami, kemana aja. Untuk meliput. Untuk liput, dan saya nggak usah bayar. Karena kami udah ada tanda tangan perjanjian. Saya nggak usah pikirkan biayanya. Pokoknya, kantor yang mikir. Kantor mikir, karena mereka sudah ada ini perjanjian. Jadi saya berkali-kali nyewa, misalnya dulu ke Banyuwangi, dulu ke Lampung, Liwah. Saya nyewa pesawat semua, helikopter semua. Saya sewa ke sana, tapi kan ke sana tuh 4 jam kalau helikopter. Dari Denpasar. Dari Denpasar, karena harus isi aftur di Bima. Sumbawa. Karena terlalu jauh, 2 jam waktu itu habis. Jadi hari berikutnya kami ke sana. Sampai di Maumere itu sudah agak sore, kami tidak ke Pulau Babi, nginap di Maumere cari informasi. Berarti hari Minggu itu? Hari Minggu ya, hari Minggu. Tanggal 13. Tanggal 13, betul. Apa yang terjadi? Waktu di sana tuh, waduh, kami dengan helikopter memang keliling. Kami lihat Ende, katedral itu hancur. Saya suruh mereka untuk keliling dulu, untuk lihat situasi Flores setelah itu ya. Sambil ngambil gambar dari atas. Tapi kami tidak sampai ke bawah. Berarti bisa jadi itu helikopter pertama media tuh? Iya betul, helikopter pertama media yang datang waktu itu. Terus tuh ke Maumere keliling-keliling, segala keliling, tapi tidak turun ke bawah. Terus sampai ke Maumere, kami suruh helikopter tuh nginap. Karena kami akan pulang lagi. Karena besok kami mau ke Pulau Babi. Karena menurut informasi Pulau Babi itu parah, habis ya, gitu. Jadi tanggal 14-nya ke Pulau Babi dengan helikopter. Sampai di sana tuh nggak ada rumah. Hancur semuanya. Hanya ada satu nelayan, saya lihat ada di laut. Bapak-bapak tua gitu. Saya bilang, kenapa? Saya lihat rumah saya. Rumah kamu di mana? Rumah saya di sebelah sana. Jadi rumah dia tuh dulu
bukan pindah, jadi sudah terhantam sama ombak, tsunami gitu. Dan orang-orangnya, mayatnya masih bergelantungan di pohon. Lalu beberapa yang masih di bawah bukit, kan Pulau Babi terus ada bukit, masih di bukit karena mereka lari ke bukit dihantam sama tsunami. Nggak jauh dari pantai waktu itu. Dan itu tergambar di NHK tuh? Ada di NHK. Kemudian pulau itu terbelah. Terbelah, dan dari belah itu saya pegang airnya tuh panas. Gitu waktu itu. Gitu. Lalat itu berterbangan. Untung kami sudah siap bawa cadar. Sehingga lalat itu nggak mampu ambil. Lalat sudah mulai busuk waktu itu. Karena banyak mayat. Jadi kami bertiga waktu itu, saya sama si Harada-san sama kameramen namanya Mr. Sawah. Gitu. Jepang juga? Orang Jepang juga? Orang Jepang semuanya. Semua orang Jepang. Sudah itu dari situ kami langsung ke Bali. Dari tanggal 14 itu? 14 ke Bali. Karena waktu itu kan pengiriman satu-satunya tuh hanya lewat Telkom atau lewat Indosat. Tidak mungkin dari Tidak mungkin dari Flores. Dari TVRI juga ada, tapi hanya beberapa TVRI. Kayak TVRI Bandung bisa, TVRI Medan bisa, TVRI Denpasar bisa. Gitu. Kalau sekarang dengan WA pun bisa kirim kan, jadi susah. Jadi kita harus pertama. Jadi prinsip kami, kami dapat gambar, kami harus kirim pertama. Nanti kemudian datang lagi, tidak ada masalah soal lain. Pokoknya dapat gambar pertama, dan gambarnya banyak, sehingga berita-berita berikutnya kan kita dapat dari wire service, dari kantor berita, yang datang kemudian. Waktu itu kapal angkatan laut belum datang. Jadi kami yang pertama. Benar. Ya, gitu. Di Pulau Babi. Dan kebetulan memang Pak Frans orang Flores. Ya, ya waktu itu. Saya waktu itu sama, kalau sekarang saya ingat, saya nyesal kok saya nggak turun di Adonara misalnya dengan helikopter. Kan punya hak untuk turun, atau di Mataloko kayak gitu. Tapi waktu itu saya pikirkan bagaimana footage supaya cepat disiarkan kembali ke NHK Tokyo. Itu salah satu episode penting dalam sejarah NHK-nya. Iya, betul. Sampai berapa tahun di NHK? Saya di NHK 88 sampai 97. Oh, cukup lama. Lama-lama, hampir 10 tahun. Itu keliling atau hanya memang Indonesia? Seluruh. Saya hampir seluruh Indonesia pernah, seluruh ASEAN pernah gitu. Menarik. Ya. Setelah NHK hampir sekian tahun, lalu ke Metro TV? Belum. Setelah NHK 10 tahun, waktu itu saya diminta sama Sankei Shimbun untuk jadi koresponden. Sankei Shimbun tuh koran ekonomi terbesar kedua di Jepang. Nah, di bawah Nikkei Shimbun. Nikkei. Jadi saya kerja sebagai situ, tapi kemudian suatu waktu grupnya Bakri minta kami untuk bikin tabloid politik. Karena waktu itu kan zaman mulai kampanye. Tahun 97 waktu itu kan. Mulai kampanye, dan waktu itu ada tabloid politik yang terkenal sekali, namanya apa ya waktu itu? Itu yang besar sekali, yang saya kira milik Pos Kota. Detak? Bukan, Detak juga salah satunya. Sebelumnya juga ada satu yang lebih... Monitor? Bukan. Saya lupa namanya. Kemudian mati lebih dulu dari Detak. Gitu. Kemudian kami bikin perspektif. Jadi waktu itu 3 pemegang saham tuh, bertiga wartawan, saya sama 2 wartawannya, Pak Narsudin Hars yang bekas ketua PWJ, sama si Swidi Tono, wartawan juga, yang dulu saya rekrut untuk prioritas gitu. Di situ kemudian saya sempat ngeliput Jajak Pendapat tahun 99 di Timor Leste. Di Timor Leste. Tapi tahun 98 saya ketemu Pak Normandia, ngajak saya, ayo kita hidupkan Harian Merdeka. Harian Merdeka punyanya BM dia. Sebelum Rakyat Merdeka, gitu. Akhirnya saya ke Harian Merdeka, kantornya di Kemang. Saya jadi waktu itu redaktur eksekutif. Rekrut banyak orang juga, ada beberapa orang Flores juga. Kemudian pas reformasi terjadi itu? Iya, terjadi waktu itu. 97, 98. Nah, gitu. 98, kemudian jadi demo-demo besar kayak di Semanggi, kasus Semanggi, semua waktu itu saya situ. Tapi pada saat yang sama saya bekerja untuk Sankei Shimbun. Sankei Shimbun kan gampang sekali untuk saya kan. Dulu saya kerja di 5 tempat ya, di 2 tempat masih kecil. gitu. Jadi
Saya bekerja di situ, lalu suatu saat 31 Agustus kayaknya, hari kemerdekaan Singapura ya. Ya, hari kemerdekaan 31 Agustus. 31 Agustus hari kemerdekaan 98 Singapura. 97? Waktu itu 99. Sudah reformasi kita. Sudah tahun 2000. Tahun 2000. Saya kan kerja beberapa tahun di situ. Tahun 2000, saya hadiri HUT-nya Singapura di Kuningan. Oke. Saya lagi hadir situ, datang Lawrence Tato. Oke. Lawrence Tato bilang, Frans, kamu dicari sama Pak Surya Paloh. Gitu. Ngapain? Saya nggak tahu. Ini Pak Surya Paloh ada di sini? Ada. Tolong bilangin dia saya di sini. Saya lagi ngobrol sama Pak Sudomo. Laksamana Sudomo. Mantan pemberedar. Pak Sudomo sama saya tuh hubungannya baik. Dan tiap kali ketemu ngobrol apa sekali. Padahal sebelumnya korban. Korban. Tapi Pak Sudomo tuh hatinya baik sekali menurut saya. Waktu saya di NHK juga saya sering ketemu dia, ngobrol. Waktu dia jadi Kopkamtib ya. Jadi hubungan saya sama dia baik sekali. Saya tahu dia orang hatinya baik. Ketemu Pak Surya Paloh. Ini begitu, nggak lama kemudian Surya Paloh datang. Datang Surya Paloh, ini Surya Paloh ngomong sama Sudomo. Pak Domo maaf ya, saya ngobrol sama Frans dulu. Panggil ke samping. Ini Pak siapa? Ini Surya ngomong, Frans gabung lagi sama saya. Saya bilang ngapain? Saya dapat izin ini punya TV, punya TV. Iya benar. Dia bilang, waduh saya bilang saya sudah bekerja di Harian Merdeka. Iya, Harian Merdeka. Saya baru aja membenahi Harian Merdeka. Oh gampang, kamu masuk situ aja, gitu. Ikut saya aja. Nanti saya bilangin ke Normandia. Dia kan orang Aceh, sama-sama orang Aceh. Nanti saya jelasin. Saya dalam hati saya pikir, wow, saya nggak berat ya. Sama Pak Norman hubungan saya baik kan. Waduh susah sekali. Dia bilang, Surya bilang, saya kasih kamu waktu 5 menit, nanti saya datang lagi. 5 menit kasih jawaban. Suruh mikir 5 menit. Suruh mikir 5 menit. Terus saya kembali ke Pak Domo. Pak Domo tanya, Surya ngomong apa? Ya Surya suruh saya gabung sama dia. Gabung ngapain? Bikin TV. Katanya dia dapat izin TV. Gabung aja. Kamu kan bekas di NHK, televisi Jepang. Gabung aja. Sekarang nanti itu zaman audiovisual. Koran itu bakal mati, dia bilang. Masuk ke situ. Omongan Pak Domo. Omong Pak Domo waktu itu. Jadi Pak Domo tuh orangnya cerdas ya. Cerdas. Lalu kamu bilang apa? Saya bilang, waduh saya pikir-pikir dulu. Tidak enak sama Pak Normandia. Ya, sama Normandia. Nanti dia datang lagi 5 menit. Gabung aja, saya bilang, Frans. Dia bilang, Pak Domo bilang gitu. Kemudian 5 menit kemudian, Surya datang. Tarik saya lagi ke samping. Gimana Frans? Saya bilang, saya berat sekali Pak Surya. Nggak enak sama Pak Normandia. Tapi saya bisa gabung kecuali 3 syarat. Syarat pertama, Bung Surya telepon ke Normandia. Oh gampang itu. Saya telepon nanti. Syarat kedua, saya ini barusan dapat beasiswa ke Swedia. Saya memang cari-cari beasiswa. Jadi saya selama hidup ini banyak cari mahasiswa. Karena saya pikir masih muda. Beasiswa itu kan free kan. Jalan-jalan kemana. Saya dapat beasiswa ke Swedia. Dan sudah lulus. Saya bilang, saya September harus ke Swedia. Swedia berapa lama? Dia bilang, saya sekitar 4 bulan. Saya bilang, November saya kembali. Gitu ya. Kemudian, yang ketiga, mulai besok, gaji saya dibayar sama Pak Surya. Payroll saya, gitu. Oh, nggak ada masalah. Besok ke kantor saya. Dia bilang, oke. Saya bilang, besok saya ke kantor. Gitu. Kantor di mana? Oh, ke hotel dulu, Hotel Media. Kebetulan mereka ada acara di sana, gitu. Jadi besok saya ke sana, saya gabung. September saya ke Swedia. Sudah digaji tuh? Sudah digaji, dapat kartu nama. Kartu nama sebagai wartawan? Wartawan Metro TV. Dapat wartawan Metro TV selama di sana. Dan selama di sana saya juga kunjungi ke Swedia TV. Gitu, TV Swedia. Kemudian waktu itu kan belum ada, jadi saya nggak nulis gitu. Balik dari sana November, Metro TV mau siaran perdana tanggal 25 November. Waktu itu mereka mau siaran perdana dengan live dari 3 tempat. Dari Jakarta dengan Gus Dur,
dari tim-tim sama Sanana, Gusmao, kemudian dari Papua sama Teis Luwai. Nah, Surya Paloh kan orangnya selalu yang itu kan eksklusif. Dari 3 tokoh itu kan tokoh kemerdekaan ya. Betul. Jadi mereka cari orang untuk ke tim-tim. Kebetulan ada satu wartawan bekas Sinar Harapan yang senior yang sudah ditunjuk untuk itu, tapi dia takut ke tim-tim. Karena suasana belum kan, belum merdeka sudah apa gitu kan. Lalu mereka ingat bahwa saya itu berkali-kali ke tim-tim waktu NHK kan. Mereka minta saya bilang oke, saya ke sana. Jadi November itu saya bawa sekitar 20 wartawan Metro ke sana. November itu. Jadi siaran pertama perdana di sana. Sampai di sana kan saya sama Sanana sudah kenal baik. Waktu saya NHK, jadi saya orang pertama yang wawancara Sanana di sel waktu dia ditangkap sama ini tentara. Di sel di Polwil Tabes. Saya ketemu dia. Jadi dia masih ingat tuh. Jadi cerita bagaimana saya bisa masuk ke dalam itu juga yang menarik menurut saya. Ya, saya waktu itu dengan Amos Wako, jaksa agung dari Kenya, yang ditugaskan oleh Sekjen PBB sebagai special reporter untuk PBB masalah penyiksaan. Waktu itu dia dikirim ke tim-tim untuk berkunjung melihat Sanana. Saya waktu itu sama NHK kan. Kami mau meliput ini peristiwa 12 November kan. Ini Dili. Santa Cruz. Waktu saya tahu bahwa akan ada si Amos Wako mau berkunjung ke Sanana, saya pikir saya mesti masuk sama Amos Wako. Tapi masuk kalau saya minta ke tentara polisi pasti dilarang, apalagi NHK asing. Antara aja nggak boleh, gitu. Akhirnya pagi sekali saya nginap di Hotel Makota sama-sama dengan Amos Wako waktu itu. Makan pagi dia lagi makan, saya ketemu dia. Saya bilang good morning, Mister. Ya, dia lihat begini, who are you? Saya bilang saya wartawan dari NHK, televisi Jepang. Saya dengar Anda mau ketemu sama Sanana pagi ini. Boleh saya ikut? Dia lihat bagaimana mereka bisa tahu izin kamu masuk. Wartawan nggak boleh izin. Saya bilang memang Anda ke dalam sama siapa? Saya sendiri. Saya bilang rugi. Kalau Anda ke dalam sendiri tidak ada dokumentasi, rugi. Cara ngomongnya ke Amos. Anda kan bekas jaksa agung Kenya, harus ada dokumentasinya. Kalau nggak ada orang ikut nggak. Lalu saya jelaskan ke mereka, bilang saya ini staf Anda. Bilang aja gitu. Dia lihat-lihat begini. Kita sama-sama hitam. Your skin is almost like me. Dia bilang. Jadi kita masuk. Saya bilang masuk. Tapi saya bilang, saya bukan kameramen. Saya bawa satu kameramen. Bisa, nggak apa-apa. Bawa kameramen orang Jepang ini. Jadi 2 orang? 2 orang. Masuk saya ke dalam. Keren. Saya itu ketemu si Sanana di dalam lagi main kartu sama Kopassus. Pakai kolor. Lagi main kartu. Foto ya? Foto, kita ngambil semua. Sejak waktu itu Sanana kenal saya. Jadi waktu saya bawa krunya Metro TV ke sana, dia udah kenal, dia udah tahu, tahu baik saya. Gitu. Lalu di Metro TV berapa tahun di Metro TV? Metro TV itu sejak tahun 2000 sampai tahun 2005. Awal 2005 awal. Itu benar-benar menggagas awal semua konsep. Ya, dari awal ya kita ikut mulai. Saya pegang Metro TV pertama mulai dari senior producer, supervising producer, Metro Pagi, Metro Siang, Metro Malam, Metro Hari Ini, Business Review dan Economic Market ya, gitu. Market review gitu. Termasuk yang beberapa berita dalam bahasa Inggris itu ada. Waktu itu setelah itu ada Mandarin ya. Saya pegang Sinwen, pernah jadi supervisor. Jadi kalau berita Mandarin saya hanya tahu Pao Tao. Pao Tao artinya melaporkan, berarti TV direktur suruh roll kamera gitu. Pao Tao. Say berarti sudah selesai. Terima kasih sudah selesai. Gitu tahu. Abis di Metro TV, Pak Frans ke Voice of Jadi
Enggak aja waktu di Metro TV saya dapat beasiswa kan. Jadi saya cari sendiri, akhirnya dapat namanya fellowship, Jefferson Fellowship. Jefferson Fellowship ini fellowship untuk para wartawan yang keren banget. Yang waktu itu tiap tahun diadakan, tiap negara hanya kirim satu. Saya kirim waktu itu ke sana dan akhirnya diterima. Tahun 2000. Tahun 2004. 2004. Dan satu programnya waktu itu memonitor pelaksanaan kampanye dan Pilpres dari Amerika. Waktu itu Kerry lawan Bush Junior. Yeah, Bush Junior. Jadi saya diterima di sana, jalan di Amerika kemana-mana, ke LA, ke Chicago, kemana-mana, ke Washington segala. Jadi waktu saya lagi di Texas, istri saya telepon. Ada orang bule telepon ke rumah. Siapa? Katanya orang dari Amerika. Dia kasih nomor teleponnya. Saya telepon, ternyata namanya Norman Goodman, direktur dari VOA Indonesia di Washington. Saya telepon dia, oh Frans, kamu lagi di Amerika ternyata. Saya datang ke Jakarta mau cari kamu. Loh, saya lagi di Texas, saya bilang, di Austin. Saya bilang, kenapa? Kami mau nawarin kamu jadi direktur VOA Indonesia. Karena mau buka kantor sini. Oh, saya lagi di Amerika, nggak bisa. Oh, kalau begitu besok saya kembali. Nanti kita wawancara di Washington. Wow. Gitu. Oke, saya bilang. Ternyata dari Austin kami ke Washington. Jadi waktu saya ke Washington, dia belum datang. Belum nyampe gitu. Jadi waktu di Washington, saya kembali, saya ke Washington ke LA. Ke LA. Waktu di LA, ditelepon, wah, saya miss kamu, bisa nggak kita wawancara? Ketemu nggak perlu. Kita wawancara per telepon. Sama siapa? Sama bos saya. Dia bilang bosnya dia. Sama saya. Oke, saya bilang. Wawancara mungkin sekitar setengah jam ya per telepon. Kemudian setelah wawancara, oke, nanti nggak lama lagi kami kabarin bagaimana. Hari berikutnya mereka telepon saya lagi. Nanti kami sudah kirim email. Setiap saat kamu mau gabung sama kami, silakan, siap gitu. Tapi saya belum bilang ke Metro TV. Oh, pasti mau mereka. Karena kami punya program untuk Metro TV juga. Jadi kita ada kerjasama, pasti mau. Gitu. Jadi sampai ke Jakarta, pulang, saya nggak kasih tahu Metro TV. Saya nggak kasih tahu Surya Paloh juga, karena saya tahu dia nggak mau pasti. Karena saya beberapa kali waktu itu mau mengundurkan diri, dia bilang jangan. Gitu. Jadi saya bilang ke Don Bosco Slamun, saya bilang ke Don Bosco Slamun, Surya Paloh datang ke saya, ke kami, loh Frans, kamu mau keluar? Iya. Kenapa? Saya bilang nggak apa-apa. Kan kami VOA ini kan bisa bikin program-program untuk Metro TV. Anda nggak usah bayar saya, nggak usah bayar VOA, tapi dapat program yang bagus. Jadi saya kerja untuk Anda tanpa digaji. Kan itu kan maunya. Oh, oke. Langsung senang. Senang lah. Akhirnya masuk saya. Gitu. Caranya win-win solution. Win-win solution. Padahal saya sama Surya tuh sejak tahun 85 tuh baik sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih suka ketemu, baik sekali. Dulu waktu saya belum nikah, saya sering makan malam di rumahnya waktu itu di Permata Hijau. Sama pernah dia nginap di Cidodol kan waktu rumahnya direnovasi di Cidodol. Sama Ibu Ita juga hubungannya baik sekali. Oh, seru sekali berarti perjalanan panjang sejarahnya Pak Frans. Dan kemudian di NHK, di Voice of America sampai tahun 2016, sampai saya pensiun. Sampai pensiun. 2016. Di usia 60 tahun. Karena ada apa? Ada persyaratan gitu. Dan saya jadi orang Indonesia pertama, dan waktu itu sebetulnya nggak boleh ada namanya direct hire. Direct hire itu artinya orang yang dengan posisi yang agak tinggi itu mesti punya posisi direct hire karena dia harus dapat kartu kredit atas nama untuk pemerintah, dapat untuk beli-beli itu kami pakai kartu kredit dan keputusan-keputusan yang punya status nama direct hire. Agak lama nggak dapat direct hire karena kedutaan bingung, peraturan nggak boleh. Waktu itu tidak boleh orang asing. Oh enggak, waktu itu sudah terakhir. Katanya terakhir tuh di Brasil ya.
Akhirnya Menteri Luar Negeri waktu itu si yang wanita, saya lupa yang Indonesia? Enggak, Menteri Luar Negeri Amerika. Oh, yang pernah calon presiden? Bukan. Yang ini cewek, yang ini orang ini Black Amerika. Si siapa? Saya masih ada surat-suratnya. Iya. Ya, itu saya juga ingat itu. Menteri Luar Negeri itu berkali-kali kirim supaya saya dikasih. Akhirnya saya dikasih posisi direct hire, yang bisa melakukan purchasing dan purchase card macam-macam seperti itu dulu salah satu persyaratan itu. Gitu. Sampai pensiun. Sampai saya pensiun. 2016. Wah, luar biasa perjalanan panjang kalau dihitung dari pertama kali kerja di Jurnal Equine tadi tahun 2016 ya. Baru selesai, itu benar-benar panjang sekali dan benar-benar menarik. Pak Frans, kita mungkin tadi itu profil sejarah cerita banyak. Ya, betul. Kita akan masuk ke tahap kedua, part 2 mengenai situasi kita terkini. Kami ingin dengarkan. Ini kami mulai podcast ini baru 5 bulan nih Pak Frans. Sebagai media baru, kami ingin advice dari Pak Frans. Bagaimana media kami ini yang harus dikembangkan dengan baik. Apa-apa yang harus kami perlu tingkatkan dari segi kontennya, dari segi tampilan visual yang perlu kami kembangkan. Memang kami niatkan serius dengan podcast orang kita. Kami mohon advice-nya Pak Frans. Kira-kira apa yang perlu kami lakukan lagi? Saya kira media digital ini kan sekarang lagi booming ya. Dan saya ingat benar tulisan dari Bill Gates Januari 1996 yang tulisnya content is king. Content is the king. Waktu itu dia udah meramalkan bahwa internet akan maju dan akan mengalahkan televisi dan media lain karena kontennya. Tahun 96 itu. Tahun 96 waktu itu. Belum banyak orang yang tahu. Karena bilang konten itu yang akan mendatangkan subscriber, pelanggan, sama advertising. Jadi saya kira advice saya yang utama, konten. Jadi fokus di quality content. Konten yang bermutu. Karena banyak sekali media sosial, termasuk YouTube, kontennya nggak bermutu. Kalau kita punya konten bermutu, orang akan, advertising akan datang, malah subscriber pun akan datang. Ini yang menurut saya harus kita belajar dari pengalaman keberhasilan dari media di Amerika, yaitu New York Times. New York Times itu berhasil sekali. Karena selama ini kan yang maju dalam era digital ini kebanyakan apa yang disebut digitally native media. Facebook, TikTok, YouTube, ya. Bukan media-media pre-digital, sebelum digital. Yang berhasil, media-media sebelum digital yang berhasil, New York Times. Yang sudah ada sejak abad awal 1890-an. Yang lain tumbang, Washington Post dan main-main Newsweek ya. Dia maju karena dia mementingkan quality content. Dan untuk memiliki quality content harus ada quality human resources. Quality human resources itu harus apa? Bukan hanya knowledge, skill, tapi etika. Mindsetnya harus berubah. Gitu. Itu saya kira itu yang paling penting buat kami. Iya, saya kira itu. Fokus ke konten. Karena content is the king. Content still is the king. Kami mencoba mendatangkan, memang konten kami ini segmented, Pak Frans. Saya benar-benar isu-isu NTT dengan berbagai topik yang cukup beragam. It's okay, misalnya kami topik politik ada, agama ada, sosial, tapi segmen NTT. NTT, betul. Itu yang menarik dari New York Times, dia punya channel-channel macam-macam. Ada channel yang free. Yang nggak punya, tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar, yang nggak perlu, ada yang mereka sebut paywall. Setelah beberapa kali harus bayar. Ini nggak perlu bayar, tapi ada yang harus bayar. Jadi harus ada diversifikasi. Saya kira channel seperti ini, orang kita ini bisa menjual dengan bikin diversifikasi. Ada yang eksklusif, tidak boleh kita jual murah karena biayanya mahal, tapi kita jual mahal, tawarin ke orang-orang.
Saya jadi ingat, waktu saya di VOA, saya selalu ngikutin apa yang disebut Asian Television Forum yang di Singapura tiap tahun. Dan waktu itu selalu ada diumumkan pemenang-pemenang dari TV mana yang program terbaik. Awal-awalnya tahun 2000-an awal 2005, 2006, 2007 itu masih TV Indonesia masih ada. Tapi setelah itu TV asing banyak. TV Philippines, TV Thailand, TV Singapura. Dan satu saat yang menang itu waktu itu seingat saya TV Singapura. Itu programnya mengenai apa? Mengenai subak di Bali. Jadi sebetulnya konten kita ini lengkap, kita luas, tradisi kita luas dibandingkan dengan Singapura yang secuil itu. Tapi tradisi konten kita yang ada ini kita harus hargai seperti natural resources, sumber daya alam, seperti minyak yang bisa kita kelola, kita bisa jual. Itu yang harus kita lihat. Kayak di Flores, banyak sekali budaya-budaya yang bisa diangkat. Tenun misalnya, bisa diangkat, tapi kita harus serius. Bikin secara serius, bikin. Saya waktu di NHK, tiap tahun itu, salah satu tugas saya, mencari berita-berita yang akan dibikin dokumenter. Film dokumenter, gitu. Saya ingat persis tahun waktu Pak Isadi jadi Dirjen RTF. Saya pernah mengusulkan kepada NHK bikin program mengenai satelit TV, parabola. Waktu itu kan zamannya Soeharto. Orang kan, media kita kan nggak bebas. Tapi orang-orang kampung yang punya parabola bisa nonton BBC, CNN dari parabola. Jadi ini kan fenomena yang menarik. Dan waktu itu saya baca di Suara Karya ada berita mengenai seorang guru SMP di Magetan yang bikin parabola dari cermin dan dia jual ke masyarakat. Cermin itu siangnya parabola itu bisa dibikin untuk masak karena cahaya. Malamnya untuk nonton TV. Jadi saya ke sana. Waktu itu dalam rangka Hari Komunikasi Internasional. Tapi karena wartawan asing waktu itu tidak boleh ke sana, harus dapat izin khusus. Jadi saya saja, kameramennya saya ajak kameramen TVRI dari Surabaya. Kami ke Magetan. Malam-malam itu bikin bagaimana petani pulang dari sawah dengan sapi, siang, malam itu ngobrol duduk nonton CNN, nonton BBC. Keren. Siangnya ibu-ibu pakai parabola yang sama bikin masak. Judul program itu namanya Hiruwa Gohan, Yoruwa Terebi. Siang masak nasi, malam nonton televisi. Dan program itu menang di program Hari Komunikasi Internasional Sedunia. Wow. Pak Isadi panggil saya, kamu dapat program ini beritanya dari mana? Saya bilang saya baca di Suara Karya, beritanya sangat kecil, dan saya rasa ini menarik. Saya bikin kayak gitu. Berarti ada kreativitas, baca, kreativitas, konten, dan banyak sekali konten kita menarik kok. Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, konten kita banyak. Dan itu media-media harus gunakan itu sebagai bahan untuk bikin dokumentasi yang bagus, yang kita bisa jual kemana-mana gitu. Artinya selain kami menghadirkan tokoh-tokoh untuk berbicara seperti ini, perlu ada semacam untuk misalnya dokumenter. Dan kalau seandainya belum ada biaya, kita bisa ngundang kerjasama. NHK kan punya NHK Pitch tuh, yang mereka bisa ngundang. Jadi kita punya bahan, mereka yang kirim untuk biaya produksi, malah produsernya dari mereka, kita produser satu, jadi ada transfer of technology, transfer of skill. Wow. Bisa tuh. Itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan itu. Mereka punya program itu. Ya, karena materi di Flowbomora mereka kan kesulitan untuk ngurus izin, ngurus cari narasumber. Mereka nggak tahu gimana prosesnya kayak gitu. Itu saya berkali-kali bikin waktu selama NHK. Ada banyak sekali cerita menarik, misalnya yang saya bikin mengenai itu ya. Gitu. Nanti bisa kita coba ya nanti di teman-teman. Iya, coba cari pertama cari yang menarik. Betul. Kira-kira ini cocok nggak? Yang paling penting kita lihat audiens kita mana. Benar. Kalau untuk internasional, apalagi untuk Jepang, kita lihat harus menarik untuk Jepang juga. Benar.
untuk NTT kan harus menarik untuk NTT seperti itu. Siap. Baik Pak Frans, kami akan memperhatikan itu advice ini Pak Frans mengenai content is the king. Content is the king, relevan konten. Relevan konten. Untuk audiens kita. Ya, itu. Pak Frans, saya lihat beberapa tahun terakhir ini Pak Frans juga aktif di literasi digital. Ya, betul. Karena dengan pengalaman Pak Frans sekian puluh tahun di media, jurnalis dan lain-lain, kemudian oleh Kementerian Kominfo dilibatkan dalam tim ahli untuk narasumber literasi digital. Bagaimana Pak Frans melihat fenomena akhir-akhir ini yang hoax begitu masifnya, apalagi menjelang di tahun politik ini, setiap pasangan capres mengglorifikasi berlebihan pasangannya, tapi kemudian underestimate, membuli, membuat konten-konten negatif di pasangan yang lain. Bagaimana pandangan seorang Pak Frans melihat situasi terakhir? Ya, saya kira ini dalam era digital ini kemungkinan orang menyebarkan hoax itu besar sekali ya, dan itu bisa diamplifikasi, diperluas begitu dahsyat sehingga dan bukan membohongi rakyat biasa, orang-orang pintar pun jadi terbohongin gitu loh. Gitu. Banyak sekali profesor-profesor yang juga ternganga-nganga. Kena ulah gitu. Kena ulah kayak gitu. Siap. Seperti itu. Jadi menurut saya begini, program literasi digital saya kira bagus sekali. Itu sangat bagus. Dan saya harap dilanjutkan, meskipun harus fokus ya. Kita harus lebih fokus ke segmen market mana, target kita mana, kayak gitu ya. Lalu di era tahun politik ini, memang persoalan paling besar itu tersebarnya hoax-hoax. Dan hoax-hoax ini disebarkan oleh orang-orang bayaran. Buzzer gitu. Orang-orang yang ini memang mau mengelabui masyarakat karena mereka dibayar untuk itu, gitu. Spin doctor itu yang memutarbalikan fakta karena bayaran. Gitu. Spin doctor ini kan sangat berbahaya. Dan saya kira salah satu langkah yang harus dilakukan itu hukum harus ditegakkan. Kemudian peranan media justru masa-masa ini penting sekali. Media mainstream itu diharapkan memberikan verifikasi terhadap hoax-hoax yang tersebar. Dan kalau media bermutu ya, seperti orang kita apa segala memberikan klarifikasi, orang akan kembali datang. Begitu banyak hoax, orang akan kembali ke media kita untuk lihat bagaimana. Karena media kita terpercaya. Itu yang sebetulnya saya harapkan dari media-media mainstream, terutama TVRI sama RRI ya, TV publik ini, untuk menjadi media di mana orang kembali datang untuk cek kebenaran dari suatu berita, informasi. Karena media begitu penting, sangat penting gitu karena seperti kalau terjadi tsunami, kalau di NHK, orang ke NHK untuk lihat agar selamat, orang lihat informasi benar nggak, karena mereka bisa menyelamatkan diri ke tempat yang aman berdasarkan informasi yang dari NHK. Karena punya NHK, punya infrastruktur. Begitu juga di tahun politik. Media harus memberikan informasi, mereka memberikan pilihan yang baik sehingga negara ini diselamatkan. Gitu. Itu sangat penting. Jadi peranan dari media sangat penting untuk menyelamatkan orang. Dan itu harus dilakukan, dan misalnya kalau kami di orang kita, Pak Frans, isu-isu yang berkembang di NTT kan sangat banyak. Ya, betul. Tapi kemudian kami pilih dan hanya menampilkan yang benar fakta. Ya, betul. Jangan ikut hanya demi gimmick konten supaya kemudian, karena cukup banyak YouTube sekarang yang bermain di gimmick. Iya, betul, gimmick supaya kliknya gede. Clickbait tadi. Iya, betul. Itu jadi persoalan gitu. Clickbait, dan yang senang tuh orang-orang iklan. Karena tiap klik iklan muncul. Jadi iklan, waduh, susah kita gitu. Jadi orang malas kalau terlalu banyak begitu. Mendingan kita pilih iklan betul bermutu, yang betul-betul punya bukan iklan sembarangan, tapi bayarannya bagus gitu loh. Karena kualitas ini beritanya bagus gitu. Pak Frans, satu lagi, mungkin dikit lagi kita mau selesai. Dulu kualitas para jurnalis kan dahsyat ya, melalui berbagai macam pelatihan dan lain-lain. Sekarang ini dengan era digital ini kan koran-koran online bertaburan, sehingga orang kemudian yang mungkin
tidak punya pengalaman direkrut jadi wartawan. Jadi kualitas para jurnalis kita, jurnalis online terutama yang kantornya masih kecil dan lain-lain itu belum begitu bagus. Kira-kira yang perlu dilakukan apa supaya kita masyarakat ini memang pada akhirnya kualitas yang menentukan seperti kata Pak Frans, tapi kita bisa menentukan mana koran-koran online yang paling pas untuk kita akses. Melihat dari tadi kualitas para jurnalis kita. Oh ya. Ya itulah, menurut saya era digital ini memang jadi masalah. Wartawan, tiap kali saya selama di VOA, salah satu tugas saya itu memberikan pelatihan-pelatihan, seminar di banyak tempat, di universitas maupun di asosiasi radio dan televisi, banyak sekali. Kemudian banyak wartawan muda sekarang merasa bahwa di era digital gampang daripada dulu. Dulu wartawan dulu itu kan citranya seperti merokok di tempat, kemudian pakai mesin tik, susah banget, lalu berebut sumber di perpustakaan. Sekarang kan tanya Google, tanya Wiki aja tahu semua. Tapi jangan salah, tugas wartawan sekarang jauh lebih berat dari wartawan kami dulu. Kalau dulu saya waktu jadi wartawan jurnal Equine misalnya, gampang sekali saya bikin headline. Gampang sekali, karena tidak semua masyarakat tahu informasinya. Betul. Saya begitu dapat informasi, saya telepon menteri, telepon ekonomis, besok jadi headline. Sekarang sudah ada di media sosial, media online. Jadi sekarang lebih susah. Mereka harus gali lebih dalam. Untuk jadi yang the best-nya. The best. Untuk jadi the best jauh lebih susah daripada dulu kami ya. Kami dulu gampang sekali untuk headline gitu loh. Jadi jangan berpikiran sebaliknya. Sebaliknya, betul. Seakan menjadi wartawan sekarang mudah. Mudah, betul. Justru susah. Susah, harus terus belajar. Jadi waktu saya di VOA itu salah satu pelajaran yang saya tangkap, kita menjadi wartawan itu kita harus memiliki 3 unsur. Pertama, knowledge. KSA. Knowledge, skill, dan ability. 3 itu, mereka tidak terlalu perhatikan ijazah kita. Tidak terlalu perhatikan ijazah kita. Jadi, knowledge, skill, dan ability itu bisa dimiliki bukan hanya waktu kita sudah bekerja. Waktu kita jadi mahasiswa pun kita sudah, kalau kita sudah aktif di media kampus, kalau kita udah jadi stringer di media-media lokal, kayak internet, kayak untuk orang kita sudah berpengalaman, kita udah punya knowledge. Kita udah punya skill. Jadi begitu selesai, kita sudah dianggap sudah bisa terjun di media seperti VOA, karena kita udah dianggap sebagai orang yang berpengalaman gitu. Jadi usul saya pada mahasiswa-mahasiswa yang ingin menjadi wartawan, jurnalis, sejak di kampus aktiflah. Malah kita di Mataloko itu sejak di SMA. Majalah dinding. Saya pendiri dari majalah dinding Bias. Saya pimret majalah dinding Bias. Oh ya, Bias. Jadi pendiri. Saya pendiri. Tahun 96 saya pimret. Oh ya. Saya tahun 70 ya. Tahun 70 mendirikan Bias. Dan waktu itu kami cari namanya. Saya akan memutuskan Bias, bimbingan apresiasi siswa. Ya, ekspresi siswa gitu. Kemudian saya jadi Pemret Florete, majalah Florete, waktu di SMA gitu. Jadi sejak SMP kita harus nulis gitu. Dan dengan itu kita bukan hanya mengembangkan intelektualitas kita, karena untuk menulis kan perlu pengetahuan, tapi kita juga bisa cari duit dari itu gitu loh. Dan Pak Frans membuktikan itu. Ya, betul. Seluruh perjalanan hidup Pak Frans tadi karena bakat menulis. Ya, karena menulis ya, betul. Saya mungkin tidak terlalu punya bakat seperti banyak orang, tapi saya memanfaatkan itu untuk hidup ya, untuk hidup. Dan benar-benar hampir seluruh keliling dunia. Ya, hampir seluruh dunia saya sudah ditempuh ya. Ya, semuanya. Seru sekali. Ya. Aduh, Pak Frans, tidak terasa 1,5 jam dan kita kira-kira pesan untuk para anak-anak muda kita di Fluba Moura ini yang mungkin hari-hari ini yang sekarang cenderung anak bilang generasi rebahan. Jadi kayak main HP sambil rebahan tapi nggak ngapa-ngapain. Ya, betul. Seakan-akan dia bisa jualan online dari HP, tapi aktivitas lainnya tidak dilakukan. Kira-kira buat mereka nih apa yang perlu dinasihatin? Saya kira HP itu sesuatu yang sangat berguna. Kalau kita manfaatkan secara betul ya, gitu. Karena keberhasilan media mainstream terutama
orang kita ini kalau melibatkan mobile. Kalau jadi mobile, lalu ikut ke internet, lalu melibatkan orang ya, kontennya tuh bukan hanya konten kita, tapi konten yang engage, yang melibatkan orang gitu, sehingga ada percakapan. Jadi media kita harus jadi forum, orang diskusi. Jadi kadang-kadang mungkin kita ngambil ini audiens kita yang kita wawancara melalui Zoom atau apa, supaya orang merasa bahwa ini media kita. Media kita. Jadi jangan hanya ngambil narasumber, ngambil orang-orang juga dari mana gitu. Jadi mereka tahu media kita. Karena orang kita keuntungannya yang saya pelajari selama bekerja di media, orang Indonesia tuh keuntungan kita jadi wartawan di Indonesia senang sekali muncul di media. Senang ya orang. Kalau kita wawancara mudah sekali. Kalau di Amerika susah sekali kita wawancara. Oh gitu. Karena dianggap mengganggu privasi mereka. Kalau kita malah senang. Kita malah senang. Kalau kita ada di radio, kita undang seluruh RT, RW dengar. Atau apalagi kalau di TV, seluruh pulau kita undang. Jadi malu waktu saya dulu PLT Kepala Biro Humas di Kakak. Setiap kali saya tampil di Humas, di TV menjelaskan, itu satu kampung Jawa nonton bareng. Iya betul, itu gitu. Untungnya kita gitu. Makanya orang-orang harus kita libatkan. Ajarin mereka. Salah satu keuntungan keberhasilan dari Suara Surabaya, itu kan citizen journalism. Mereka mengundang orang-orang untuk ngomong. Pak Errol Jonathan itu teman baik saya tuh. Pemilik Suara Surabaya. Bukan pemilik. Dia ini pemimpin sejak awal sampai meninggalnya. Saya tiap kali kalau jalan kami ke gereja kemana-mana sama-sama. Sekarang itu radio terbesar. Ya, radio terbesar. Mereka manfaatkan itu. Jadi kita harus manfaatkan kegandrungan orang terhadap media dengan memberikan informasi yang bagus, gitu loh. Itu contoh semalam kami podcast orang kita ditugaskan jadi live streaming. Iya, live streaming di Misa Requiem Bapak Uskup. Bapak Uskup Sensi. Ketika kameramen kami menyoroti yang hadir itu ada wajah senang. Ya, itu betul. Artinya seperti itu. Iya, betul. Orang tahu. Orang tahu bahwa keluarganya yang nonton lihat kita. Jadi acara-acara seperti itu harus kami teruskan. Artinya melibatkan warga, masyarakat. Kami berencana nih Pak Frans, kami akan bikin semacam kelas orang kita, mengundang para ahli bisa di bidang public speaking, untuk mengundang supaya peserta-peserta kita dari NTT ikut ambil bagian. Kami nanti ada kursus singkat begitu, nanti ada sertifikatnya kayak gitu. Ya, saya kira itu bagus sekali. Dan kadang-kadang bikin semacam kuis, kasih hadiah kecil-kecil. Bikin seperti ini, kan mereka senang sekali kalau ada orang dapat tablet. Tampilan kayak gini yang kecil-kecil. Bikin kuis-kuis kan. Waktu saya di VOA, itu salah satu hal yang saya lakukan. Jadi bikin kuis-kuis. Banyak sekali kuis kami lakukan. Dan saya mau cerita, di VOA, salah satu, saya waktu tahun 2016 itu dapat Gold Award. Wow. Ya, hadiah ini emas dari VOA, dari Departemen Luar Negeri Amerika. Karena berhasil mengembangkan VOA yang dari 1,6% audience, total audience, menjadi sekitar 18%. Wow, naik besar. Dan ceritanya begini, tahun 2005 waktu awalnya, direkturnya datang, Direktur Asia Pasifik Jay Henderson sama Norman Goodman datang. Kami bikin FGD, Focus Group Discussion di Nielsen. Saya, Norman Goodman sama Jay Henderson dari balik kaca yang gelap untuk lihat orang-orang yang dipanggil yang untuk berbicara. Mereka putar video-video VOA, TV-nya, putar, dan orang Nielsen tanya, tahu ini TV dari mana? Tidak ada satu orang pun tahu. Ini konten yang mana? Gak ada satu orang yang tahu. Dia kasih hints, kasih petunjuk gitu. Akhirnya ada orang, ini saya tahu ini dari Suara Amerika, dari Voice of America. Terus tuh moderatornya tanya, kamu tahu pemilik dari Voice of America? Yang punya Donald Trump. Direktur kami tertawa terbahak-bahak. Kemudian tahun 2011 kami bikin focus group discussion di Surabaya waktu itu. Sama yang diundang itu pemuda pekerja dari pabrik-pabrik kayak semen, lalu sepatu, lalu pabrik-pabrik, pokoknya blue collar workers lah. Dan ibu-ibu rumah tangga.
kami putar video-video Voice of America mengenai Islam di Amerika, macam-macamnya. Begitu diputar, mereka bilang, ditanya, ini PNS waktu itu yang ngadain. Ini kamu tahu ini program dari mana? Katanya, oh ini dari Voice of America, dari Suara Amerika. Semua mereka tahu, kalangan bawah yang bekerja. Kamu tahu siapa itu ini yang punya? Terus mereka bilang, kami nggak tahu siapa yang punya, tapi kok ada orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Sebut nama Puadi, Helmi Yohanes, gitu. Berarti berhasil dong? Berhasil. Jadi itu tolong ukur saya berhasil. Berhasil kenapa? Karena konten. Konten tuh. Jadi kemudian ada satu pemuda yang bekerja di pabrik sepatu ya. Pemuda itu dari ini kota asalnya si ini Bom Bali. Tulung Agung? Bukan. Yang di atas setelah Gresik itu? Mojokerto. Bukan. Di utara. Si ini bom Balinya siapa yang ini Smiling Bomber? Si siapa yang ini kemudian dihukum mati? Dokter Ali. Bukan, sebelumnya. Hambal. Nurdin M. Top. Sebelumnya itu yang bom Bali. Si siapa namanya? Amrozi, iya. Amrozi itu asalnya dari kota coba itu. Lamongan. Kota Lamongan. Jadi ada satu pemuda dari Lamongan bilang ke ibu-ibu sama pemuda yang lain, kamu harus hati-hati loh nonton program-program dari VOA, karena ini dari pemerintah asing, pemerintah luar negeri. Karena kalau kita percaya sama mereka, tidak lama lagi kita dijajah seperti zaman Belanda dulu. Terus tuh ibu-ibu ini protes. Oh nggak benar itu. Program dari VOA ini jauh lebih baik dari program TV kita. TV kita program Islam itu mengenai kawin cerai. Program ini mengenai bagaimana orang Islam, orang Indonesia di Amerika yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi mereka ini program-program justru bagus. Jadi waktu itu saya senang sekali. Saya lihat bagaimana konten itu sangat kuat. Konten itu bisa berubah orang yang dari dulunya benci menjadi memihak kita. Makanya saya usulkan pada media-media seperti orang kita ini, pikirkan konten yang sesuai dengan audiens kita. Kalau mereka merasa konten itu berguna, mereka akan nonton, akan lihat lagi. Seperti itu. Aduh, menarik nih. Kita dapat advice yang sangat bagus buat kami. Karena kami benar-benar 5-6 bulan ini baru bertumbuh. Kami ingin serius, Pak Frans. Kami ingin Flores dikenal lebih banyak oleh orang. Kemudian pemikiran-pemikiran sama seperti pemikiran Pak Frans ini dicerna lah anak-anak muda kita. Jadi makin mengenal lagi pemahaman-pemahaman tokoh-tokoh kita yang dari Pembomoran. Demikian saudara-saudara sekalian, podcast orang kita edisi khusus spesial Pak Frans Padangdemon, seorang jurnalis senior yang melanglang buana di berbagai media. Tadi sudah percakapkan kami dengan luar biasa, dan advice-nya beliau untuk podcast orang kita, advice-nya untuk kita anak-anak generasi milenial dan generasi Z Purba-Mora. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan salam manis untuk Purba-Mora tercinta.